Halo, perkenalkan nama saya Leonardo Alvina Akri. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis dan di video ini saya akan mereview buku yang telah saya baca dengan judul The Cambridge Companion to Durkheim. Oke, berdasarkan buku yang saya baca dengan judul The Cambridge Companion to Durkheim, di buku itu banyak membahas tentang seorang tokoh sosiologi yang bernama David Emile Durkheim. Beliau lahir pada 15 April 1858 di Epina, Lorraine, sebuah kota kecil di ibu kota departemen Vosges di Lorraine. Ia meninggal pada 15 November 1917 pada umur yang ke-59 tahun di Paris. Ia adalah putra dari seorang rabi yang bernama Moise dan cucu dari rabi yang bernama Israel David. Ayah Durkheim adalah putra seorang pedagang, pengusaha asal Paris yang kaya. Ayah Durkheim seorang rabi yang memimpin kegiatan keagamaan sekaligus komunitas Yahudi. Ibu Durkheim sendiri bernama Melaine. Ia berprofesi sebagai seorang wirausaha dengan usaha sulaman. Durkheim adalah anak yang sangat baik, mudah bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Pada konkurs akademikwe tahun 1873, dia melewatkan 2 tahun sekolahnya dan pada akhir studi sekundernya, dia menyelesaikan sisa bachelornya dengan mudah. Berbagai studi yang dilewati sangatlah mudah. Menurut saya, dia pribadi yang sangat cerdas. Tidak heran jika sekarang ini dia dikenal sebagai pencetus sosiologi modern. Dia juga memilih pilihan hidup yang cukup menarik. Dia lebih memilih untuk keluar dari sekolah rabi dan mengenyam pendidikan di sekolah umum. Pilihan dari Durkheim untuk mengenyam pendidikan inilah yang menjadi titik balik kehidupan Durkheim, sekaligus mengawali perjalanannya sebagai seorang akademisi. Berbicara tentang tokoh sosiologi Prancis ini, tidak terlepas dari teori-teori yang ia cetuskan, yaitu salah satunya teori tentang politik. Di buku ini dijelaskan bahwa teori Durkheim telah dikaitkan dengan fungsionalisme atau cara pandang masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Durkheim sendiri mendapatkan status seorang pemikir politik atau sebagai analis politik pada masanya. Ia orang yang meneliti kekuasaan dan negara. Juga ia diajukan sebagai seorang pemikir yang sedang mencari cara baru untuk meneliti dua bahaya kontemporer yang besar, yaitu totalitarianisme dan anarkisme pada masanya. Durkheim tumbuh dalam konteks politik Republik Ketiga pada tahun 1871 sampai 1940. Dalam bahasa Republik ini disebut Republique des Professeurs, karena ini adalah kaitannya dengan reformasi pendidikan dari Jules Ferry dan sekularisasi pendidikan. Sejak awal Durkheim berkarir pendidikan dan pedagogi adalah dua kepentingan dasarnya. Pada awal-awal masanya, Durkheim membaca Albert Scheffel, adalah seorang sejarawan dan ekonomi politik asal Jerman yang merupakan anggota sekolah sejarah. Durkheim menyukai sudut pandang anti-individualis yang memberikan perhatian besar kepada masyarakat, dan ia juga setuju dengan penolakan Albert Scheffel terhadap liberalisme ekonomi. Pertanyaan utama Durkheim adalah mana yang datang lebih dulu, individual atau masyarakat? Pada suatu waktu, Durkheim memiliki ambisi untuk melakukan keduanya, murni ilmu pengetahuan di satu sisi dan politik di sisi yang lain. Sosiologi akhirnya memberinya kesempatan untuk memuaskan kebutuhannya akan pengetahuan maupun tindakan. Bidang keterkaitan Durkheim yang pertama dalam ilmu sosial adalah ekonomi politik. Kritik dari karya-karya di bidang ini telah memikatnya untuk mengembangkan perspektifnya. Inti dari yang dilakukan Durkheim adalah solidaritas dan sudut pandangnya yang teoritis. Menurut Durkheim sendiri, karakter atau sifat utama kehidupan adalah association atau antar individu dan kelompok. Yang dimaksud adalah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan yang melibatkan seluruh panca indera. Dan dalam refleksinya secara normatif atau secara kaidah yang berlaku, dia berfokus pada dimensi asosiatif yang mengarah pada kesatuan. Setelah saya baca-baca buku ini, saya rasa buku ini ada beberapa kalimat yang ditulis dengan mengambil kata dari buku lain. Contohnya kalimat berikut. Something doesn't go well, wrote Durkheim, Leonard 1930. Dalam terjemahannya, ada yang tidak beres, tulis Durkheim.
Buku ini seperti ditulis oleh penulis yang mengungkapkan apa yang dirasakan Durkheim dan dipikirkannya. Buku ini cukup menarik untuk dibaca karena banyak pemikiran-pemikiran Durkheim yang sangat berpengaruh untuk melepas sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi. Ada juga beberapa kalimat yang ditulis oleh penulis yang mengungkapkan apa yang dirasakan Durkheim, seperti "He was like other French citizens of the area, afraid. He saw anarchy, the emergency of social movements, and an increased division of opinion." Dalam terjemahannya, dia seperti warga Prancis lainnya pada masa itu, takut. Dia melihat anarki, munculnya gerakan sosial, dan meningkatkan pembelotan opini. Pada halaman 54-55 ditulis tentang penolakan Durkheim terhadap Marxisme. Karena dia melihat anarki, kemunculan gerakan sosial, dan meningkatnya pembelotan opini. Adanya ancaman-ancaman yang mengganggu potensi persatuan bangsa. Kemudian proyek Durkheim tentang disiplin sosiologi yang baru telah dibandingkan dan menentang Marxisme. Jelas bahwa Durkheim menentang Marxisme. Penolakan terhadap Marxisme itu ditulis dalam esainya yang berjudul Sur la conception matérialiste de l'histoire. Pendapat awal mengenai Marxisme bukan saja tidak terbukti, tetapi juga bertentangan dengan fakta-fakta yang dapat ditetapkan. Banyak kolaborator Durkheim aktif dalam gerakan sosialis pada tingkat yang berbeda. Kelompok ini bersama masyarakat bersatu dan berdiri pada tahun 1899. Para anggotanya Marcus Mauss, Paul von Konet, Louis Gernet, Maurice Halbach, Emmanuel Levy, Henry Hubert, dan Borgin bersaudara. Tetapi mereka tetap bersama Durkheim di sisi sosialisme dan menentang Marxisme. Durkheim percaya bahwa adanya rasa solidaritas bagi banyak orang atau rasa saling mempercayai antara para anggota dalam satu kelompok atau komunitas. Durkheim percaya bahwa sosialisme tampaknya merupakan alternatif yang baik. Tetapi ada pertanyaan yang membuat Durkheim tidak tahu, yaitu apakah mungkin untuk memadukan individualisme dan sosialisme. Tetapi dengan sosiologi yang ia bangun memberikannya sebuah solusi. Durkheim mencari cara ketiga antara liberalisme dan sosialisme, yang juga menyuarakan kelompok ekonomi korporasi, tetapi dia menolak untuk menjadi anggota partai sosialisasi. Dia juga memberi saran kepada Marcel Mauss untuk tidak terlalu aktif dalam politik karena menurut Durkheim, sosiologi pada dasarnya adalah seorang sarjana, seseorang yang tidak perlu tersimpangkan oleh daya pikat orang banyak dan daya tarik masyarakat ataupun memainkan karir politik, dan paling tidak, peran sosiologi lebih bersahaja sebagai penasehat dan pendidik. Baiklah, kita sudah ada bagian dari akhir review, dan di review kali ini saya akan berbicara tentang apa saja yang telah saya lakukan. Selama 1 hari mereview buku ini cukup menguras tenaga saya. Ditambah lagi buku ini menggunakan bahasa Inggris yang sangat rumit. Tetapi berbekal pengetahuan yang seadanya ini, saya bisa selesai mereview poin-poin penting yang ada di dalam buku ini. Buku ini cukup menarik untuk dibaca bagi orang yang suka dengan sosiologi. Sayangnya saya tidak begitu tertarik dengan buku sosiologi. Tetapi setelah membaca buku ini, saya terkesan dengan seseorang tokoh yang ada dalam buku ini, yaitu David Emile Durkheim. Mengapa saya terkesan? Ya, karena dia adalah anak dari seorang rabi yang kaya raya. Dan lebih uniknya, dia tidak memilih untuk melanjutkan atau menggantikan ayahnya menjadi seorang rabi, tetapi dia lebih memilih untuk melanjutkan sekolah umum, yang sekolah biasa. Dia tergolong orang yang sangat pintar. Kepandaiannya itu dibuktikan ketika ia melewati 2 tahun sekolahnya, dan pada akhir studinya, dia menyelesaikannya dengan mudah. Kalian harus membaca buku ini karena secara tidak langsung, David Emile Durkheim mengajarkan kita bahwa terlahir dari orang yang kaya dan mempunyai privilege bukan berarti tidak mempunyai pilihan dalam hidup. Durkheim yang lahir dari orang kaya saja lebih memilih untuk melanjutkan sekolah akademis, dan terbukti bahwa pilihannya itu bisa membawanya menjadi sosok David Emile Durkheim yang dikenal luas sebagai bapak sosiologi modern. Dan karena review ini hanya untuk 10 halaman saja, jadi saya mengambil poin-poin materi penting yang menurut saya cukup menarik untuk dibaca
Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara lengkap, bisa mengunduh buku ini atau bisa membelinya di tempat penjualan yang ada. Menurut saya, membaca secara keseluruhan bisa mengenal sosok Durkheim lebih dalam dan bisa mengetahui perjalanan karirnya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penulisan kata maupun dalam pengucapan kalimat, mohon untuk dikritik. Arah kedepannya saya bisa membawa materi dengan kalimat pengucapan yang sesuai dengan harapan penonton atau harapan pembaca. Sekiranya itu, saya Alvin. Sekian dan terima kasih.